Nah, saudara tahu bahwa MSN.com ya, ini satu satu pemberitaan yang dibuat ya oleh satu berita ya, satu link berita ya yang berada di bawah ini saya bisa lihat, mata saya agak sulit ini. Sebuah portal web news agregator atau pengumpul berita berafiliasi dengan Microsoft. Ini MSN News. Saya nggak tahu saudara-saudara membaca atau tidak, tapi beberapa hari ini ada berita di media ya yang mengutip MSN.com menyangkut dugaan transaksi tidak wajar dalam rencana pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage 2005 ya, bekas dari Qatar. Jadi used ya aircraft gitu, pesawat bekas ya. Nah, nilainya tidak kecil, cukup fantastis sebetulnya. 792 juta US dollars. Dan ini konon menurut berita MSN.com ya, ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan, tidak dijelaskan siapa dalam berita itu, tapi anehnya kontrak ini ditandatangani antara Kementerian Pertahanan dengan Excalibur International AS. Nah, ini sebuah perusahaan dari Republik Cekoslowakia. Sekarang disebut Czech Republic ya. Jadi sebuah anak perusahaan dari Cekoslowakia melalui kontrak jual beli disebutkan nomornya, Trak _181 ya, PLN _1 2023 AU tanggal 31 Januari 2023. Pengiriman 12 unit pesawat tempur Mirage ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 31 Januari 2025. Jadi saudara-saudara, ini yang kita baca pada MSN.com. Yang menarik adalah pesawat tempur Mirage ini sebetulnya sempat ditawarkan untuk dihibahkan kepada Indonesia oleh Qatar pada tahun 2009. Namun Menteri Pertahanan pada waktu itu, Bapak Yono Sudarsono, menolak hibah tersebut karena biaya pemeliharaannya atau maintenance cost-nya jauh lebih mahal. Saya kira kalaupun kita nanti ya jadi mendapatkan 12 unit pesawat tempur ini, itu maintenance cost-nya juga akan sangat mahal karena ini bukan pesawat baru, ini pesawat yang cukup tua. Nah, Kementerian Pertahanan mengemukakan alasan pembelian pesawat tempur Mirage ini adalah bersifat interim ya. Jadi ada rencana untuk mendapatkan pesawat tempur yang lain ya, Rafale, yang akan dikirim mulai Januari 2026. Jadi ini untuk sementara waktu. Nah, saya nggak tahu kalau untuk sementara waktu kenapa kita perlu beli sebanyak itu gitu. Kenapa tidak menerima hibah aja kalau misalnya itu yang bisa dihibahkan misalnya. Nah, saudara-saudara, untuk diketahui pesawat ini sudah berusia 24 tahun pada 2024, jadi tidak muda, dan berusia 25 tahun pada saat pengiriman pada tahun 2025 nanti. Nah, dikatakan bahwa, ya ini yang menarik saudara-saudara, ini juga diberitakan ya, kalau saudara mendengar komentarnya Ibu Koni dalam YouTube yang banyak beredar dan cukup viral, dikatakan bahwa Qatar menjual pesawat tempur Mirage tersebut dengan janji kickback sebesar 7% dari total transaksi sekitar 50. Jadi jumlahnya tuh dari 7% itu sekitar 5,4 juta US dollars. Tidak kecil ya kickbacknya kalau itu betul ya. Saya nggak mengatakan itu betul, tapi kalau itu betul itu tidak kecil jumlah itu. Nah, berapa jumlahnya Anda bisa hitung sendiri ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan geopolitik. Kenapa Qatar memberikan itu? Analisanya adalah mungkin Qatar ingin mendapat favor ya, mendapat semacam treatment yang lebih baik dari Indonesia kalau kelak pemerintah Indonesia dipimpin oleh Prabowo Subianto. Tapi ini kan tentu analisa yang diberikan oleh MNS.com ya. Nah, sejauh mana itu benar, itu tentu kita akan lihat. Nah, satu lagi yang paling menarik selain soal kickback itu adalah investigasi yang dilakukan terhadap dugaan transaksi mencurigakan dilakukan oleh GRECO, Group of States Against Corruption, di EU. Nah, ini sangat-sangat menarik ya,
kenapa Greco melakukan investigasi itu. Ya, kalau Anda baca berita di msn.com itu, Anda akan melihat, malah ada juga berita yang mengatakan dalam telegram yang dikirimkan oleh Greco itu mereka minta bantuan US State Department. Ya. Nah, saya sempat membaca kopi dari telegram tersebut, ya, dan menurut saya ini sangat serius, gitu. Sangat serius, apalagi kita bicara dalam konteks pemberantasan korupsi, apalagi kita bicara dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau itu betul, nah ini memang satu skandal, ya, kalau itu betul. Nah, apa yang menjadi concern kita? Walaupun berita itu buat kita semua, buat kami, masih merupakan informasi yang bersifat dugaan karena penyelidikan itu masih berlangsung, ya. Tapi berita ini membuat kita gundah, membuat kita sangat resah, ya. Kok kita masih belum bisa memberantas, ya, transaksi-transaksi mencurigakan seperti ini. Ya, transaksi mencurigakan seperti ini tidak kecil jumlahnya. Ya. Jadi saya juga resah, ya, mengapa kalau pada tahun 2009 pesawat tempur ini sudah direncanakan untuk dihibahkan secara gratis, kenapa kita membeli, ya, dengan harga yang cukup mahal? Kalau dihitung, saudara-saudara, dari 12 pesawat tempur ini, harga satuannya itu menjadi 56 juta US dollars. Ya. Kalau saya tidak salah sekitar itu, saya bisa cek kembali, ya. Berapa? 65 juta US dollars, ya. Padahal harga pasar itu cuma 25 juta dolar, 25 juta US dollars atau 30 juta 35. Ya mungkin sekitar itu, saya nggak punya catatannya, tapi ya sekitar itu dah, ya. Nah, jadi selisih antara 65 dengan 35 kalau dikatakan demikian itu tidak kecil, ya. Nah, jadi walaupun ini bersifat dugaan, angka yang ada di balik semua ini adalah angka yang besar sekali, ya. Nah, kenapa kita tidak terima aja tawaran untuk hibah secara gratis itu kalau itu mau dilakukan? Nah, saudara-saudara, juga ada informasi yang mengatakan bahwa sebetulnya ada tipe Mirage yang lebih baru, ya, 2000-9, ya. Kenapa tidak yang baru? Kenapa yang 2005, ya, yang sudah sangat tua, ya. Nah, yang saya ini juga sangat terganggu, saudara-saudara. Mengapa untuk transaksi seperti ini melibatkan perusahaan di Cekoslowakia, ya? Kenapa tidak langsung dengan Angkatan Udara di Qatar atau pemerintah Qatar itu sendiri? Transaksi G2G kan lebih baik. Kenapa melibatkan middleman, gitu, broker, ya, di tengah itu? Dan brokernya itu bukan dari Qatar, itu. Brokernya itu dari Cekoslowakia. Nah, ini buat saya satu tanda tanya yang saya tidak bisa jawab. Kenapa melibatkan pihak ketiga, ya, untuk transaksi yang besar seperti ini, ya? Karena ini seharusnya dilakukan G2G misalnya. Nah, oleh sebab itu saya sih sangat mengapresiasi dan mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh Greco, ya, dari Uni Eropa, dan menyerukan kepada KPK untuk ikut serta menyelidiki transaksi janggal ini. Ya, KPK sudah membaca berita ini, setidaknya KPK harus mengambil inisiatif untuk mencari tahu dan ikut terlibat dalam penyelidikan ini. Ya. Nah, kedua, transaksi yang jumlahnya tidak kecil ini perlu diselidiki secara menyeluruh dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, dalam konteks good governance, ya, dalam konteks transparansi, dalam konteks accountability. Nah, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, seharusnya melakukan audit terhadap transaksi ini. Ya. Nah, yang ketiga, Departemen Pertahanan itu kan berada di bawah Komisi 1 DPR. Transaksi yang sangat kontroversial ini seharusnya menjadi isu, menjadi perhatian dari Komisi 1 DPR. Nah, kenapa Komisi 1 DPR tidak mengambil langkah-langkah? Mungkin karena mereka sibuk pemilu, sibuk pilpres, sibuk kampanye, tapi ini seharusnya menjadi agenda utama Komisi 1 untuk melakukan, ya,
dengar pendapat memanggil Menteri Pertahanan untuk diminta keterangannya untuk diketahui apa sebetulnya yang terjadi dengan transaksi yang sangat janggal ini. Mungkin ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ke depan, karena skandal ini, kalau berita msn.com itu betul, tidak boleh kita biarkan, tidak boleh ada impunitas, dan tidak boleh terulang kembali di negeri ini. Nah, ini yang menjadi concern kita semua, ya. Dan saya terus terang dalam menghadapi pemilu dan pilpres semacam ini sangat terganggu dengan berita semacam ini. Karena berita semacam ini bisa punya implikasi, punya dampak yang sangat serius dalam kehidupan sosial, kehidupan politik kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.